Apa hikmahnya kita mengadakan acara Isra Mi'raj di masjid-masjid, di langgar-langgar, bahkan di pasar, bahkan di rumah orang mengadakan Isra Mi'raj? Apa hikmahnya? Hikmahnya tadi itu supaya masjid berhibah jemaahnya, supaya berhibah jemaahnya. Ya kalau karena orang yang subah yang berjamaah itu mengungguli 27 derajat daripada orang yang subah yang sorangan. Ya kalau orang yang sumbah yang berjamaah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kada khusyuk, daripada orang yang sumbah yang sorangan biar khusyuk belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditahu lagi. Ya kalau itu hebatnya orang yang sumbah yang berjamaah, biar kada khusyuk tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala memandang yang pertama kali imam dipandang. Khusyuk ada imam tadi itu. Misalnya imamnya khusyuk, maka sudah dihitung seberadaan walaupun makmumnya beradaan kada khusyuk. Mun imamnya kada khusyuk, maka nanti dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala min qibalil yamin. Min qibalil yaminil imam, daripada di belakang nang sebelah kanan. Nang sebelah kanan belakang imam kada khusyuk, maka nang dipandang oleh Allah Ta'ala nang di sebelah kiri imam. Nang di sebelah kiri ada khusyuk juga, maka nang dipandang ke sebelah sana sedikit. Nang di sebelah sana. Di sebelah sana ada khusyuk juga, maka nang dipandang sebelah kiri nang sebelah sana. Berataan ada khusyuk berjamaah. Misalnya makmum seikung pas sembahyang ada nama hantut. Di belakang imam maka hantut, maka nyaring pulang suaranya sampai masuk mikrofon imam. Kedengaran sekampungan berataan. Kadang dengan khusyuknya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sumbah yang berjamaah tadi. Kenapa? Karena di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah di situ dikatakan bi barakati istima'ihim, berkat buahnya tadi itu berjamaah, di situ diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sumbah yangnya tadi itu karena berjamaah. Nah makanya mun kau berjamaah, ya kalau ini 5 waktu aja lagi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai langgar masjid bersunyi. Ini zuhur berempat makmumnya, asar bertiga makmumnya, maghrib berdua makmumnya, isya seikung aja lagi makmumnya, subuh yang tutup masjid lah. Iya malah. Nah, mun kawa juga subuh, mun kawa subuh juga. Ya kalau diusahakan mun kawa ke masjid, mun kawa. Sebab kasihan kaum takantuk-kantuk sini wirid subuh. Ya hayyu ya qayyum ya kaum, la ilaha illa anta. Ngantuk kaum berwirid subuh. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Ahyal quluba patahya udah. Patah lalu sekali di belakang rumah ada daan makmumnya, ada dengan datangnya. Ya nang isuk tuh kaum ke pasar elektronik mikrofon yang betalik dibentang kaum mulai masjid sampai ke kamar. Jadi sini bawa ini di kamar aja lagi subuh sambil berapa. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, hanya menang ini aku aja kaum sambil berapa. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Tuntung bawa ini sekali diitingi pulang di masjid ada daan makmumnya. Iya nang bukuriak kaum lo. Api umat bukuriak kaum di mikrofon. Bukuriak di mikrofon tadi. Umat di tangan orang ada nang bawa ember, ada nang undangan api, ada nang bawa galon, ada juga nang imbah 15 mekon. Belum lagi temasang selawar, keambil, buka langsung ke masjid, sekali tinggi, selawar tinggi.
Maka betakon mah pulang mangka pakai selawar bini tadi. Kaum mana apinya kaum mana? Ujar kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang agung, di tempat yang mulia, di tempat di mana di situ disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita mengagungkan nama Nabi Muhammad, berkat kita memuliakan nama Nabi Muhammad, berkat kita membesarkan nama Nabi Muhammad, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita berberkah berataan. Mudah-mudahan anak-anak kita berberkah berataan. Mudah-mudahan keluarga kita berberkah berataan. Dan mudah-mudahan harta-harta kita berberkah berataan. Dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan sugih bakajut berataan, mati bakajut juga, kada aja. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang Allah muliakan para habaib, para syaraif, para zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada Habib kita yaitu Al-Habib Abdurrahman Al-Qudsi, dan ada juga Habib Hasan Al-Jufri. Mudah-mudahan habaib kita panjang umur berataan. Mudah-mudahan Habib-Habib kita mudah-mudahan sehat terus, dan mudah-mudahan Habib-Habib kita mudah-mudahan selalu membimbing kita untuk dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, wabil khusus kepada guru kita Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Tuan Guru
Husin Qadri. Mudah-mudahan sidin panjang umur, mudah-mudahan sidin sehat terus, mudah-mudahan hajat-hajat sidin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang Allah muliakan, ada Pak Haji Sokirah. Alhamdulillah sidin hanya datang dari Banjar bagilah siang tadi. Oh enggak ke Banjar. Yang dari Banjar siapa? Yang istirahat tadi. Oh keluarga di sini. Ulun datang dari Banjar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita mengadakan haul al-wali min awliyaillah al-kutub al-alimul allamah Syekhuna Maulana Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sukumpul, atau yang dikenal dengan Abah Guru Sukumpul. Mudah-mudahan berkat kita mengadakan acara Isra Mi'raj di sini dan sekaligus kita mengadakan haul almarhum Abah Guru Sukumpul, mudah-mudahan kampung kita dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung kita dituruni berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kampung kita balaknya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajabul ajaib, sesuatu yang sangat luar biasa terjadi daripada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisrakan mulai Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kalau mulai Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina itu ngaranna Isra. Asra yusri isra'an, perjalanan malam. Kalau naik ke langit itu ngaranna Mi'raj. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidin naik ke langit dikawani oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam Maulid Simtat Durar, wa ma'ahul aminul Jibril. Dan Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama bersama malaikat Jibril alaihissalam. Di langit pertama Nabi Muhammad di situ bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi Muhammad SAW di situ bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ke-7 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyidina Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai langit ke-7 ujar malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kulo mrene wae. Banyak orang Jawa silah. Sedikit banyak Madura. Ujar bahasa Maduranya, engkau dina. Lu di sini aja kan Madura. Hah? Kan dina. Nah, ujar malaikat Jibril, kan dina. Rupanya malaikat Jibril itu Madura sama. Sekalinya ujar Nabi Muhammad, wahai malaikat Jibril, mulai Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina pian lawan ulun. Naik ke langit pertama
lawan ulun. Naik ke langit kedua lawan ulun, bersama terus kita. Langit ketiga 4, 5, 6, 7. Mun bahasa Maduranya peto. Ya Allah, nang ketujuh lawan ulun. Kenapa pian sampai sini aja? Kemudian ujar malaikat Jibril sebagaimana yang dikatakan di dalam Maulid Azab, "Lau qaddimtu fa ahraqanis sana." Jika seandainya ulun maju sejengkal saja wahai Nabi Muhammad, fa ahraqanis sana, maka ulun terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril sampai langit ketujuh saja. Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ruhan wa jisman, ruh dan jasad silin menghadap Allah Subhanahu wa taala di tempat la ya'lamuha illallah, di tempat tiada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tempat tadi itu. Dan Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Nabi Muhammad SAW memuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah yang luar biasa, yaitu berupa sembahyang 50 waktu. 50 waktu himung luar biasa Nabi Muhammad. Akhirnya singkat cerita, ini singkat aja kita lah. Mau kada singkat ini sampai subuh ada tuntong kita. Kisahnya kada habis lagi. Ya Allah, singkat aja lah. Akhirnya Nabi Muhammad turun ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Tahu lah Nabi Musa lah? Tahu? Alhamdulillah. Di mana bertemu? Tahu lah Nabi Musa, ada gampangan. Ada orangnya di Kuala Pembuang sini. Akhirnya Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra' wal Mi'raj Khairul Bariyah karangan As-Sayyid Ad-Doktor Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di situ dikatakan bahwasanya di dalam kitab tersebut Nabi Musa mengatakan, "Ma fa'ala rabbuk ya Rasulullah?" Apa yang Tuhan beri lawan pian wahai Nabi Muhammad? Sekalinya ujar Nabi Muhammad menjawab dengan himung luar biasa. Nabi Muhammad SAW tadi itu mengatakan, "Alhamdulillah wahai Nabi Musa, ulun dapat perintah hadiah yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa sembahyang 50 waktu." Takajub Nabi Musa langsung. Ujar Nabi Musa, banyaknya. Rupanya Nabi Musa ini orang keluar kok. Takajub Nabi Musa. Banyaknya di Nabi Musa. Umat ulun wahai Rasulullah, nang awaknya gono-gono, nang awaknya seterek-seterek, nang parutnya kotak-kotak. Kada dapang Nabi Musa memadahi seterek di situ. Ulun benahi nambahin itu. Nang awaknya gana-gana ada sanggup wahai Nabi Muhammad 2 waktu aja umat ulun tadi nang awaknya gana-gana, apalagi umat pian nang kucuy-kucuy ini, nang mulai kepala atas sampai kepala bawah halus. Kada sanggup umat pian wahai Rasulullah. Irji ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatik. Kembali pian kepada Allah Subhanahu wa taala, minta di situ keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat pian wahai Rasulullah. Naik pulang Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dapat keringanan di situ, turun pulang ke langit yang ke-6. Bertemu pulang lawan Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, "Berapa? Orang keluar sih deh. Kira-kira." Sekalinya ujar Nabi Muhammad 45 Nabi Musa. Masih banyak lagi wahai Rasulullah. Irji ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatik. Kembali pian kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pian keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ini singkat dari kita ya Allah. Mau kada singkat kada tuntung kita nih sampai subuh kada tuntung. Kisahnya kada habis lagi. Singkat cerita 9 kali boleh, tersisa 5
5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu aja lagi. Apa hikmahnya Nabi Musa tadi itu? Wani-wani menyuruh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan segala nabi dan segala rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya? Satu pertama, hikmahnya dapat keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari 50 waktu sampai 5 waktu aja lagi. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jaka 50 waktu, bayangkan kan. Hanya hendak menyuap makan ajan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ajan. Tuntung makan belum juga tuntung, hanya separuh makan ajan pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembahyang dulu. Mentuntung sembahyang makan menghabiskan yang separuhnya. Behira kayak itu juga. Bah hendak daerah, ya kalau hanya masuk WC, hanya separuh ajan sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Separuhnya kena imbas sembahyang pulang ya. Ya Allah, dapat keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayo 50 waktu, bayangkan 50 waktu. 50 waktu berarti amun kita diisi waktu 24 jam. 50 bagi 24 berapa? Setiap setengah jam ingat ya Allah. Setiap 25 menit sekali ajan di situ. Belum lagi pesan McDonald. Hanya separuh malam Jumat. Kena dulu menyalah ya, sembayangan dulu kita mandi wajib dulu. Batu sambung pulang separuhnya cuma ada kegampangan 50 waktu. Iya Allah. Nah, yang kedua, kenapa Nabi Musa tadi itu wani-wani menyuruh Nabi Muhammad SAW? Ternyata Nabi Musa tadi itu kada pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menaiki kepada Gunung Tursina dan melihat kepada Gunung Tursina, kalau Gunung Tursina itu hancur, maka Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Kalau Gunung Tursina itu kada hancur, maka Nabi Musa bisa melihat Allah. Diitihi oleh Nabi Musa Gunung Tursina tadi. Hancur kan ada di sini. Munnya hancur, maka kada kau melihat tajalli Allah Subhanahu wa taala kepada Gunung Tursina tadi. Kalaunya kada hancur, berarti Nabi Musa kawa melihat tajalli Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina. Diitihi oleh Nabi Musa Gunung Tursina tadi, hancur kan ada di sini. Diitihi sini. Sekalinya meledak gunungnya, hanya meledak terus saja itu. Bacol diri palsu. Meledak gunungnya, ini meledak tuh kayak itu. Ya kalau ada gabang, nak ya kayak apa bunyinya meledak, deh ya ada. Meledak tuh, nah ya kalau ya nang peluncat tuh deh. Jangan coba-coba goreng. Lagi kamu goreng. Kita rela, untung aja. Apalagi sampai terpacul gigi palsu. Meledak sekalinya. Wa kharra Musa sa'iqa. Akhirnya Nabi Musa tadi itu siup. Dan sidin tadi itu pingsan. Siup Nabi Musa. Ya Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tertinggal nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala di wajahnya Nabi Muhammad SAW dari itu. Dan di situ Nabi Musa menikmati 9 kali daripada nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala yang berandak di wajah Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Nabi Muhammad turun sedentari itu ke bumi. Bahkan ulama meriwayatkan
hangat masih rarabahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah tuntung Isra Mi'raj saking satu umatnya. Makanya kata-katanya di situ lailan, sapenghujung malam, satu umat benar kejadiannya masih hangat rarabahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah tuntung Isra Mi'raj. Esoknya Nabi Muhammad SAW tadi itu bertemu lawan Lahab Abu. Ya Abu Lahab. Bertemu di situ lawan Abu Lahab Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, wahai Abu Lahab, aku tadi malam dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Hanya berkisah Isra sini, ada percaya ada Abu Lahab. Ujar Abu Lahab, wahai Nabi Muhammad, hendakkah ikam mengisahkan lawan kafir-kafir yang lainnya? Hakumlah ikam. Ujar Nabi Muhammad, akan ulun sampaikan risalah ini karena Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kadang-kadang keluar daripada lisannya Nabi Muhammad, kadang-kadang keluar daripada ucapannya Nabi Muhammad, melainkan seberatan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kada pernah bakar rambut Nabi Muhammad, kada pernah berdusta Nabi Muhammad. Bahasa Maduranya apa berdusta? Nah, Nabi Muhammad tuh kada pernah halirolah. Bujur aja kan? Kada kalau palsu. Kada pernah bakar rambut Nabi Muhammad tuh. Ya Allah, sekalinya dikumpulkan oleh Abu Lahab, kafir-kafir Quraisy dan lainnya dikumpulkan sini. Waktu di situ berpisah Nabi Muhammad lawan kafir-kafir Quraisy dan lainnya. Aku dari malam ujar Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Umat tertawaan bebuan orang-orang kafir tadi itu. Kada percaya oleh Nabi Muhammad, malah disambatinya Nabi Muhammad. Muhammad sudah gila ujarnya. Muhammad sudah stres. Ini kada masuk akal. Ujar siapa? Kada masuk akal. Jelas Isra Mi'raj Nabi Muhammad tuh ya Allah masuk akal. Contoh, misal ada samut naik ke gamis ulun lewat luar bang tapinya, mau lewat dalam bisa bibitnya ini bisa bengkak. Lewat luar samut tadi naik, samut tadi ke atas naik. Karena ulun hendak ke Masjid Al Mubarak dari rumah Pak Haji Sukar Pak Haji Sukirah, karena ulun hendak ke Masjid Al Mubarak dari rumah Pak Haji Sukirah, ya kalah 3 menit saja dari rumah Pak Haji Sukirah tadi itu samut tadi ke Masjid Al Mubarak 3 menit saja. Karena samut tadi itu tahun 4 lawan ulun tebarong ulun tadi itu bermobil, ya kalah dari rumah Pak Haji Sukirah sampai ke Masjid Al Mubarak 3 menit ya samut tadi. Waktu diitingi oleh samut ramai sekalinya dia samut tadi di Masjid Al Mubarak di sini mengadakan Isra Mi'raj. Waktu pulang ulang dari Masjid Al Mubarak ke rumah Pak Haji Sukirah 3 menit aja pulang samut tadi. Pas sampai di rumah Haji Sukirah samut tadi itu belum jatnya, belum jat. Tetamu lawan kekawanan-kekawanan yang lainnya. Lalu berkisah samut nang umpat gamis ulun tadi itu. Mut jadinya. Ini samut. Mut jadinya. Aku mutnya tadi hanya datang dari Masjid Al Mubarak, dari rumah Haji Sukirah sini 3 menit saja kok. Oh, maka ada percaya ke kawanan yang lainnya nih. Ikam sudah gila jangan kawanannya. Ikam sudah satris. Ikam macam-macam disambatinya. Ikam jangankan kita hendak ke Masjid Al Mubarak situ 3 menit sampai muka rumah Haji Sukirah mungkin jejak kurang dah. Kesamut tadi sekalinya biar samut nang naik gamis ulun tadi itu inya berucap ikam kada tahu. Aku tadi itu naik gamisnya Nomal Mubarak dari rumah Haji Sukirah sini, naik gamisnya Nomal Mubarak karena sidin tadi itu bermobil pakai motor, lalu aku terumpat di mobil sini 3 menit aja aku ke Masjid Al Mubarak situ jadi samutnya.
Mbak tonton acara boleh pulang aku ke rumah Haji Sukira. Pas sampai di rumah Haji Sukira belunjak aku pas tonton belunjak hanya ketemu buhan ikam ni bumulai ke samudera di angsolnya. Ya Allah, artinya kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu jelas masuk akal. Ya Allah, Allah Ta'ala yang menghendaki Nabi Muhammad Isra Mi'raj karena Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Mun sudah Allah Ta'ala yang menghendaki walaupun ada masuk akal bisa terjadi. Kalau sudah Allah Ta'ala yang menghendaki walaupun ada kau dipikirkan oleh otak kita kawa terjadi sesuatu tersebut. Contohnya Isra Mi'raj. Ya Allah. Contoh lagi nang kaya Nabi Isa kada ba-aba kawa lahir sudah. Ada nang hebat lagi pada Nabi Isa, Nabi Adam kada ba-aba kada ba-umah wujud hasilnya. Ya Allah. Padahal adanya anak berkat abah mama naik odong-odong. Iya kalau berkat karena ada abah ada mama lalu lahirlah anak di situ. Tapi kalau sudah Allah Ta'ala menghendaki Nabi Adam wujud tanpa abah dan tanpa ibu dari itu. Ya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. 35 menit sudah. Apa hikmahnya kita mengadakan acara Isra Mi'raj di masjid-masjid, di langgar-langgar, bahkan di pasar, bahkan di rumah orang mengadakan Isra Mi'raj? Apa hikmahnya? Hikmahnya tadi itu supaya masjid berhibah jemaahnya, supaya berhibah jemaahnya. Ya kalau karena orang yang subah yang berjamaah itu mengungguli 27 derajat daripada orang yang sumbah yang sorangan. Ya Allah, orang yang sumbah yang berjamaah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ada khusyuk. Daripada orang yang sumbah yang sorangan biar khusyuk belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditahu lagi. Ya Allah. Nah, itu hebatnya orang yang sumbah yang berjamaah. Biar ada khusyuk tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala memandang yang pertama kali imam dipandang. Khusyuk ada imam tadi itu. Misalnya imamnya khusyuk, maka sudah dihitung seberataan walaupun makmumnya berataan kada khusyuk. Mun imamnya kada khusyuk, maka nanti dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala min qibalil yamin. Min qibalil yaminil imam, daripada di belakang nang sebelah kanan. Nang sebelah kanan belakang imam kada khusyuk, maka nang dipandang oleh Allah Ta'ala nang di sebelah kiri imam. Nang di sebelah kiri kada khusyuk juga, maka nang dipandang ke sebelah sana sedikit. Nang di sebelah sana. Di sebelah sana kada khusyuk juga, maka nang dipandang sebelah kiri nang sebelah sana. Berataan kada khusyuk berjamaah. Misalnya makmum seikung pas sembahyang ada mata kantut. Di belakang imam maka kantut, maka nyaring pulang suaranya sampai masuk mikrofon imam. Kedengaran sakampungan beritaan. Kada dengan khusyuknya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sumbah yang berjamaah tadi itu. Kenapa? Karena di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah di situ dikatakan bi barakati istima'ihim, berkat buhannya tadi itu berjamaah di situ diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sumbah yangnya tadi itu karena berjamaah. Nah makanya mun kau berjamaah ya kalau ini 5 waktu aja lagi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai langgar masjid bersunyi. Ini zuhur berempat makmumnya, asar bertiga makmumnya, maghrib berdua makmumnya, isya seikung aja lagi makmumnya, subuh yang tutup masjid pak. Iya kalau nah, mun kawa juga subuh, mun kawa subuh juga. Ya kalau diusahakan mun kawa ke masjid, mun kawa. Sebab kasihan kaum takantuk-kantuk sini wirid subuh. Ya hayyu ya qayyum ya kaum. La ilaha illa
Nah, ngantuk kau bawirin subuh. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Di sini. Ahyal quluba patahya uja. Patah lalu sekali di belakang rumah ada daan makmumnya, ada danang datangnya. Iya nang isuk tuh kaum kakak ke pasar elektronik wala pembuang situ nukar mikrofon nang betali di bentang kaum mulai masjid sampai ke kamar. Jadi sini bawa ini di kamar aja lagi subuh sambil berapa ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum ya Allah hanya menang ini aku aja kaum sambil berapa ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta di sini. Tuntung bawire sekali diitingi pulang di masjid ada daan makmumnya. Iya nang bukuriak kaum mah. Api umat. Bukuriak kaum di mikrofon. Bukuriak di mikrofon tadi. Umat datangan orang ada nang bawa ember. Ada nang mendengar api. Ada nang bawa galon. Ada juga nang imbah besmekdon. Belum lagi terpasang selawar keambil. Buka langsung ke masjid sekali diitihi selawar bini. Maka betakon mau pulang nang pakai selawar bini tadi. Kaum mana apinya kaum mana? Ujar kaum api neraka mulai. Nah. Ya kalau Nah makanya mudah-mudahan kita ya kalau dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tadi itu bisa sembahyang berjamaah. Supaya kita tadi itu cinta dengan sembahyang kita. Kenapa kita mengadakan Isra Mi'raj tadi itu? Litajdidi himmatis shalah. Untuk memperbaharui daripada semangat sembahyang kita tadi itu supaya bersemangat lagi. Supaya bersemangat nang asalnya ada tapi ke masjid nang asalnya pengoler ke masjid berajin ke masjid nang asalnya di akhir waktu sembahyang di awal waktu ya kalau berajin akhirnya berkat mengadakan acara Isra Mi'raj tadi itu. Nah mudah-mudahan kita nang sembahyangnya balang kambingan ampih balang kambingan nang pindah ada terbi penyembahyang mudah-mudahan berajin sembahyang ya kalau berkat kita mengadakan acara Isra Mi'raj di sini dari itu. Dan juga apa hikmahnya kita mengadakan acara Isra Mi'raj dari itu? Hikmahnya kita mengadakan acara Isra Mi'raj di sini, hikmahnya supaya kita tadi itu disuruh belajar bacaan yang bagus. Ya Allah, disuruh belajar bacaan yang bagus. Bini pun kada bisa mengaji, belajar lawan laki. Belajar lawan laki pun kada bisa mengaji. Ya kalau mun laki bisa mengaji nyaman. Ini banyak buan pondokan di lah. Nah, banyak buan pondokan. Nah, munnya laki bisa mengaji nyaman. Ya kalau karena mengaji itu nang diitihi muntung. Muntung itu apa bahasa Maduranya? Nah, karena mengaji itu nang diitihi colok. Muntung nang diitihi ya colok tu deh. Ya kalau mengaji itu nang diitihi muntung. Mun laki bisa mengaji nyaman. Ujian laki umanya rampitakan umanya bibir nang di atas lawan bibir nang di bawah. Ujian nang bini juga. Nyaman punya laki bisa mengaji. Ya Allah, makanya ujar almarhum Allah berusaha kumpul. Mun sudah laki kada alim kayak apa mendidik bini. Mun sudah bini kada alim kayak apa mendidik anak. Sebab madrasatul ula. Mama itu, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya tadi itu. Mun laki kada bisa mengaji, mau kada mau bini tadi itu belajar mengaji lawan guru. Gurunya gini kada kurun, naik dia bini orang. Apa anak mengaji? No, ginjo.
Hendak mengaji maka beginjo, kada lagi jinjonya habang anom, ongo. Batu pulang hendak mengaji pakai apa namanya alis kaning enggak? Sepidol. Oh, bersepidol. Batu pulang pakai nang di kelopang mata tuh pengarannya loksado kah? Nah, apa ngarannya dah? Hah? Nah, sesedo. Hah? Kenapa nang hujan? Iya itu ya kalau sesedo deh. Barang aja hendak mengaji makanan kayak itu. Ada purun gurunya ini orang betunduk gurunya, betunduk. Bu, jar gurunya. Fa, ujar bini orang tadi. Pak. Bu, fa, pak. Ujar gurunya. Bu, rampitakan bu, gigi nang di atas, lawan bibir nang di bawah. Fa, ujar bini orang tadi. Pak. Ucap gurunya di dalam hati, apa salah dako? Pembabal mana bini orang ini dilajari mengaji kali bener. Bu, fa, jar gurunya betunduk gurunya belajar melajari mengaji. Ujar bini orang tadi, Pak, rampitakan bu, rampitakan gigi nang di atas, lawan bibir nang di bawah. Fa, pak, jar bini orang tadi. Timbul berpurun gurunya mengitihi, apa nang salah sekali diitihi. Fa, jar gurunya. Pak, jadi orang tadi, itu kayak jadi pak, giginya kadada. Giginya kadada, giginya kadada, mana dirampitakan. La ilaha illallah. Nah ya kalau disuruh kita belajar mengaji, mun laki bisa mengaji belajar lawan laki, kadang-kadang ada. Ya kalau ini kada sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alrahmanirrahim. Ummah dirajah berai ada lagi banyak pendeknya. Ya kalau Sabtunya ada juga. Nah maka dari itu mudah-mudahan kita, ya Allah, sumbah yang kita mudah-mudahan ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nang pinapangoler sumbah yang berajin sumbah yang, dan mudah-mudahan kita semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal, lagi banyak barakah tanpa hisab, dan mudah-mudahan guru-guru kita yang garing, jiran tetangga kita yang garing, sahabat kerabat kita yang garing, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita yang garing, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang saleh, dikumpulkan di akhirat bersama para wali-wali Allah. Mudah-mudahan dikumpulkan di akhirat bersama para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu ma'rifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan faham kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan mengerti kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'na shay'an wala mahruma. Allahumma ihfaz awladana wa banatana wa rijalana. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah wa Hadramut wa Turki wa Mesir wa Palestin bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita yang belum pernah berhaji, mudah-mudahan dimudahkan dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang belum pernah berumrah, mudah-mudahan dimudahkan diumrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang belum pernah ziarah makam mulia, makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dimudahkan untuk berziarah makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridho sabarataan lawan bian kalau ada salah kata atau ada kata-kata nang kada sesuai lawan hati bian, atau ada nang takajud tadi, minta ampun, minta halal, minta ridho sabarataan.